Sebuah kritik juga di zaman sekarang ya tubuh manusia itu diperjualbelikan. Orang nggak puas dengan tubuhnya, dengan mukanya, yang hitam mau putih, yang pesek mau mancung. Nah, bagaimana kita sebagai orang Katolik harus mengartikan soal ketelanjangannya itu, Romo? Apalagi kita Ya, di budaya Timur ya, Romo ya. Kayaknya ya. kalau sesuatu yang telanjang itu sesuatu yang vulgar atau sesuatu yang najis atau jangan sesuatu yang sifatnya Ya. dosa. Nah, apa yang harus kita lakukan sebagai umat Katolik terhadap dalam mengartikan ketelanjangan itu? Ya, ingat kembali ke tadi, ketika manusia diciptakan dia telanjang, ketika dia mati pun dia nggak bawa apa-apa kok ke setelah dia kematian ya. Meskipun dia dipeti mati pakai jas segala macam, itu semua ditinggalkan. Manusia lahir telanjang, mati pun telanjang. Itulah hakikat manusia. Nah, gambar-gambar yang pernah berkembang di Renaissance itu dengan segala ketelanjangan itu kan buah dari sebuah zaman. Nah, sekarang kan udah mulai nggak seperti itu. Tapi kita harus melihat sebuah karya seni dengan konteks sejarahnya. Oh, zaman Renaissance waktu itu menghargai tubuh manusia. Buat kita sekarang gimana, Romo? Kok saya itu kalau ngelihat Yesus itu disalib gitu ya, wah, desir-desir misalnya, atau lihat lukisan-lukisan di gereja yang telanjang-telanjang tuh, pikiran saya malah kemana-mana, Romo. Ingat, tubuh manusia, diri kita, apa adanya. Itulah ketika kita diciptakan oleh Allah seperti itu, maka jangan sampai kita membeda-bedakan orang. Orang yang pakai tas mewah kita hormati, orang yang pakai tas kresek hitam kita anggap copet ketika masuk gereja. Ya, itu sebuah kesalahan besar misalnya. Jadi ketika kita nih zaman sekarang melihat lukisan-lukisan ketelanjangan di gereja zaman dulu ya, di gereja-gereja klasik, yaitu sebuah ingatan, sebuah peringatan warning buat kita menghargai sesama kita sebagaimana adanya, sebagai sama-sama ciptaan Allah. Gitu, Troy. Romo, kalau saya memperhatikan gereja Katolik yang ada di Indonesia, itu jarang sekali menampilkan gambar-gambar yang sifatnya telanjang gitu. Dibandingkan kalau saya googling di Vatikan atau di Eropa, itu hampir semua telanjang gitu. Apakah ada perbedaan cara menafsirkan gereja-gereja Katolik di sini, di Indonesia atau di budaya Timur dengan orang-orang yang ada di Vatikan atau di Eropa sana? Ya pasti budaya setempat sangat amat berpengaruh. Gereja dengan semangat inkulturasinya itu sangat menghargai budaya setempat. Jadi gereja tidak menolak budaya setempat, tetapi dengan semangat inkulturasi itu bagaimana dengan budaya lokal bisa membahasakan apa yang diimani. Itu yang pertama yang bisa saya katakan. Yang kedua ya kapan gereja itu dibangun. Gereja di Eropa dengan gambar-gambar ketelanjangan itu zaman Renaissance. Sementara gereja-gereja di Indonesia itu kan setelah abad setelahnya. Paling tua itu ya Katedral Jakarta atau Katedral Semarang. Itu pun ya sudah dari periode berikut dari Renaissance gitu. Berkembangnya berikut. Apalagi gereja di Indonesia sekarang itu udah dipugar, udah diperbaiki, ya tambah lagi, udah makin hilang jejak-jejaknya tuh udah makin hilang gitu. Jadi inkulturasi dan juga ya kapan gereja itu dibangun. Masih ada sih jejak-jejaknya, misalnya kalau kita lihat gambar-gambar malaikat kecil di katedral, yang itu juga telanjang sih. Ada kainnya yang untuk menutupi bagian vitalnya gitu. Ya. Nah, teman-teman di rumah, kebetulan Romo Jo ini studi doktoral kitab suci di Manila, jadi sangat paham soal kitab suci gitu. Sudah profesor.
Nah, dan sekarang itu jadi staf seminari tinggi di Yohanes Paulus II, jadi dosen kitab suci juga di STF Dwi Yakara ya, ya Romo ya. Dwi Yakara. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah Romo sangat paham betul soal perjanjian lama. Kalau di situ kan ditulis bahwa jangan menyerupai patung atau lukisan orang-orang kudus gitu. Nah, apa pendapat Romo tentang kita sebagai orang Katolik yang membuat hal itu? Lagi-lagi, ketika kita membaca teks kitab suci, kita harus melihat konteksnya. Kalau dilepas dari konteksnya, kita akan bisa jatuh dalam sebuah salah paham. Dalam konteks ini nih kita bicara soal kitab Keluaran ya, kitab Keluaran, kitab Imamat juga untuk tidak menyembah patung ya, tidak membuat patung-patung dari segala yang bernafas itu katakanlah. Konteksnya adalah bahaya yang dialami oleh umat Israel terhadap penyembahan berhala. Jadi begini, orang-orang Israel itu tinggal di antara bangsa-bangsa besar seperti Mesir, Babilonia, Asyur, Persia, dan lain sebagainya, itu dalam konteks 4.000 atau 5.000 tahun yang lalu. Sangat kental dengan yang namanya politeisme, sangat kental dengan yang namanya penyembahan berhala, animisme, bahwa setiap barang itu punya jiwanya. Lihat batu besar, oh ini pasti nih keramat nih. Lihat pohon beringin besar, ini pasti keramat nih. Dan juga binatang-binatang tertentu, seperti banteng, seperti lembu, seperti naga gitu. Ini nih pasti manifestasi atau pengungkapan dari dewa-dewa tertentu. Nah, dalam konteks itulah orang-orang Israel berhadapan dan sangat mudah tergelincir dengan penyembahan berhala. Sementara mereka ditekankan bahwa Allah Israel itu berbeda dengan dewa-dewanya bangsa-bangsa lain. Kalau dewa bangsa-bangsa lain ya bisa dalam bentuk binatang-binatang, dalam bentuk yang material, tapi Allahnya orang Israel itu mengatasi segala-galanya. Nah, dalam konteks itulah perintah tentang jangan membuat patung-patung itu. Itu yang bisa saya katakan, jangan sampai dengan menciptakan patung lalu orang menyembah patung itu, menduakan Allah atau menyamakan Allah hanya sebatas dari lukisan-lukisan atau gambar-gambar. Nah, larangan itu juga berlaku untuk kita zaman sekarang kok. Gereja tidak pernah mengizinkan atau mengajarkan satu patung pun, satu lukisan pun yang bisa disembah. Nggak ada, nggak pernah ada. Lukisan sebagus apapun, misalnya Pieta yang diciptakan oleh Michelangelo, Maria memangku Yesus yang baru diturunkan dari salib, itu bagus luar biasa dari marmer, sangat detail, sangat perfeksionis. Salah satu ciri khas dari si Michelangelo adalah perfeksionis ya. Sangat detail, sangat hidup, betul-betul seperti hidup. Meskipun sebagus itu, harap dibedain ini patung Bunda Maria dengan pribadi Maria. Ini patung Yesus dengan pribadi Yesusnya. Meskipun sangat menyerupai, harus dibedakan orang beriman. Itu bukan Tuhan. Itu bukan pengganti Tuhan yang bisa disembah-sembah. Beda luar biasa. Gereja dari dulu sampai sekarang nggak pernah mengizinkan ada umatnya nyembah-nyembah patung itu. Meskipun sangat bagus dan sangat mirip. Sangat-sangat hidup ya. Itu yang bisa saya katakan. Patung bukan untuk disembah. Patung tidak pernah menggantikan Tuhannya sendiri yang kita percayai. Itu. Makanya patung Pieta itu udah 2 kali dirusak sama orang, digedik sama martir itu, maka tangannya Maria sama dengkulnya Yesus itu sempat rusak lalu diperbaiki. Itu yang bisa saya katakan. Romo,
kalau bicara soal kemuliaan itu atau glory itu kan identik dengan emas, identik dengan sesuatu yang mahal gitu ya. Tapi kita kembali lagi ke fresko yang Michelangelo di Sistine Chapel. Nah, kalau kita perhatiin setiap figur-figur manusia, bahkan Allah Bapa divisualkan dalam rupa orang tua yang berjanggut putih, itu tidak mengenakan baju-baju yang seperti baju-baju Inggris yang ada yang bagus, yang Yes. mahal, ada mahkota, enggak. Di situ Michelangelo itu menggambar semua itu dan posisi baju yang sangat-sangat sederhana gitu. Boleh dikatakan orang menengah ke bawah lah. Nah, apa pandangan gereja Katolik tentang kemewahan itu sendiri atau glorinya itu sendiri dan dengan kesederhanaan? Baik, sekali lagi yang digambarkan oleh Michelangelo di Sistine Chapel itu bukan foto ya. Jadi bukan si Michelangelo lihat Allah Bapa sama Adam sama gambaran manusia itu terus difoto cekret gitu. Aslinya kayak begitu. Tidak. Ini imajinasi, gambaran, kekayaan imajinasi dari seorang seniman. Apakah aslinya begitu? Ya kita kan kagak tahu. Jadi harus lagi-lagi dibedakan. Ini karya seni, hasil imajinasi seorang seniman yang bernama Michelangelo. Nah, seorang seniman dari daya imajinasinya itu bagaimana dia bisa mengungkapkan, membahasakan apa yang dia bayangkan dari teks kitab suci yang dia baca, dari peristiwa tokoh-tokoh dalam kitab suci yang dia baca dan dia bayangkan, bagaimana bisa diungkapkan. Nah, dari alam imajinasi si Michelangelo, ya Allah Bapa seperti seorang bapa gitu, berjanggut. Nah, demikian juga dengan manusia tadi. Sekali lagi kayak tadi, manusia Renaissance. Manusia dihargai hanya karena dia manusia. Tidak penting itu jam tangannya berapa, pakaiannya dari apa bahannya, pangkatnya berapa, pangkat-pangkat atau mahkota dan lain sebagainya, itu nggak ada semua. We are human. Manusia diciptakan secitra dengan Allah. Nah, ini dia penting. Manusia diciptakan secitra dengan Allah dan juga tubuh manusia atau manusia itu pada dirinya berharga. Itu yang bisa saya katakan. Romo, Michelangelo itu dia berani ya untuk memvisualkan Allah Bapa dalam bentuk manusia. Yang kita tahu adalah manusia itu kan kotor, berdosa, sedangkan Allah Bapa kan kudus. Nah, apakah gereja tidak melarang atau maksudnya apa ya? Maksudnya apa pandangan gereja terhadap hal itu gitu? Lagi-lagi ketika seorang seniman, Michelangelo melukiskan Allah Bapa seperti itu, pasti dalam paham gereja, gambar yang dihasilkan itu bukan Allah Bapa. Tidak identik dengan Bapa di surga. Itu yang pertama. Jadi, yang dilukis oleh Michelangelo adalah sebuah hasil karya imajinasi seorang seniman yang pasti berbeda dengan gambaran Allah Bapa di surga sana. Maka ya tidak boleh disembah, tidak boleh menggantikan posisi Allah Bapa yang kudus, yang mulia, yang kekal gitu ya. Dikagumi, wow keren ya, oke. Dipelihara ya sebagai benda seni ya oke. Maka nggak boleh difoto, nggak boleh kelembapannya dijaga di sana, dan juga kerumunan orangnya sangat dibatasi karena ini karya seni yang luar biasa. Tetapi tidak pernah menggantikan itu Allah Bapa fotonya kayak begitu, gambarnya kayak begitu, nggak pernah. Gitu. Oke teman-teman. Lagi-lagi, ya. Silakan Romo, silakan. Kita kembali ke manusia diciptakan secitra dengan Allah. Ya dengan alasan itulah mungkin seorang Michelangelo menggambarkan Allah seperti manusia, gitu. Dengan gambaran seperti manusia yang tua, yang berjanggut, itu sih. Oke teman-teman, pembahasan kali ini lumayan berat ya, serius, berat Romo. Oke, Romo Jo, pertanyaan nyeleneh nih. Misalnya Romo Jo hanya punya spidol warna merah atau krayon, apa yang terlintas di kepala Romo untuk dilukis? Ya. Satu, saya itu apa ya?
Saya umur 43 tahun sekarang ya. Saya dari kecil itu saya merasa manusia yang tidak pernah punya bakat. Udah sekolahnya bodoh, nyanyi juga kagak enak dulu ya. Kemudian gambar juga ya paling ya gunung dua terus sawah dan laut gitu ya. Saya tuh selalu protes sama Tuhan. Tuhan, bakat kemampuan saya itu apa sih? Kok ketika lihat orang-orang tuh masing-masing minimal punya satu bakat, kenapa saya tuh nggak pernah punya bakat? Ketika saya ya dengan keadaan insecure seperti itu, seorang Romo Yosef kelas 1 SD sampai 3 SMA, itu saya betul-betul menyadari saya nggak punya bakat sama sekali. Ketika saya masuk seminari, saya itu ditemukan, nah ini dia, penting, ditemukan oleh seorang pastor ketika saya jadi frater waktu itu. Saya cuma disuruh presentasi di kelas, lalu pastor itu deketin saya, Joseph, kamu punya sesuatu yang nggak pernah dimiliki oleh orang lain. Apa Pater? Saya kan kaget, karena saya cuma presentasi biasa. Kamu punya sebuah kemampuan yang mampu menyederhanakan sesuatu yang sulit. Dari sesuatu yang abstrak, kitab suci misalnya, ke sesuatu yang lebih sederhana dan menarik. Waktu itu kan saya, wah, masa Pater? Saya nggak pernah menyangka itu. Nah, setelah saya ditemukan seperti itu, ketika umur saya waktu itu 22 tahun, oleh seorang pastor Belanda, di situ saya mulai kebuka tuh kayaknya. Buka cekrek, oh iya betul juga ya. Setiap saya baca kitab suci, filsafat, teologi, sesuatu yang sulit bagi orang lain, yang abstrak, mengawang-awang, tapi saya bisa memahami dengan sederhana dan bisa menceritakan, mengajarkan dengan sederhana juga. Dari situ saya mulai tergila-gila sama yang namanya kitab suci. Mulai ya buat orang lain susah, sebagai saya itu, wah itu ternyata ada. Ternyata saya punya gift di situ. Saya kembangkan ya sampai sekarang itu. Lalu saya masih protes sama Tuhan. Tuhan, bisa musik kayak gitar kayak nyanyi kayak main piano kayak ngelukis kayak saya nggak punya Tuhan gitu misalnya ya. Sampai kemarin pandemi itu kan kita nggak ngapa-ngapain di rumah ya, cuman work from home. Ada namanya Opera Komedi Samadhi. Saya masuk ke YouTube, saya ngajar kitab suci, tapi kadang-kadang saya tuh, waduh, nggak punya ide nih mau ngajar apa. Ya udah saya rangkul satu frater, kita nyanyi yuk, dengan suara saya yang pas-pasan dan nggak enak. Saya aja bilang suara saya nggak enak. Saya bilang aja suara saya nggak enak. Itu saya yang bilang. Tapi setelah saya latih, ada pelatihnya juga dari Jamaica Cafe sama frater juga. Romo, kalau nyanyi begini Romo, napasnya diolah Romo, suaranya gini-gini, bagaimana olah vokalnya dikeluarin bagaimana. Sekarang saya, ya bukan saya bilang suara saya bagus ya, tapi at least lebih baik daripada sebelumnya. Saya punya kepercayaan diri ketika saya bisa mengungkapkan sebuah seni suara. Nggak cempreng, nggak apa ya, kayak kaleng rombeng, tapi saya punya, ternyata saya nemu lagi di sebuah kemampuan karya seni. Nah, demikian juga dengan menggambar ya. Saya juga protes sama Tuhan, Tuhan saya nggak bisa gambar. Nah, mungkin suatu saat ketika dilatih, manusia itu super talenta kok, sebetulnya ada begitu banyak talenta, cuman nggak dikembangin. Atau dunia pendidikan Indonesia itu nggak mengembangkan bakat-bakat yang seharusnya bisa dikembangkan. Karena matematika, bahasa Inggris, fisika, kimia, itu yang mau dikembangkan. Nggak semua orang punya bakat kayak begitu. Nah, itu sih. Ya, kalau misalnya Romo punya bakat gambar, apa sih yang Romo gambar? Apa sih yang Romo gambar dengan spidol warna merah itu? Ini cuma pertanyaan nyeleneh aja. Kita pengen tahu sisi lain dari gambar, Romo. Kalau soal saya mau gambar jago, ya kan? Nah, Yesus di Golgota. Saya mau menggambar kejadian di Golgota. Ada Yesusnya, ada Maria, ada murid terkasih, ada Maria Magdalena, ada Maria isi Klopas, dan ada saya di situ. Dengan saya bawa warna merah semua ya? Warna merah semua. Apa arti warna merah buat Romo? Arti warna merah? Merah buat saya adalah sebuah kehidupan. Daya hidup. Itu merah. Kalau mau ditanya sebetulnya saya paling suka warna ungu. Kenapa warna ungu?
Karena dari zaman dulu warna ungu itu warna paling mahal. Kenapa paling mahal? Ya karena orang zaman dulu bisa menciptakan karya ungu itu dibutuhkan cairan dari keong ciput. Dibutuhkan keong ciput di pinggir laut dengan jumlah yang banyak baru bisa membuat satu helai kain ungu. Kain ungu adalah sebuah simbol pride, sebuah simbol kejayaan, sebuah simbol keagungan. Itu ungu. Ya, aku Maka saya sukanya ungu juga tua, biru. ungu muda, sama merah kirmisi ya. Itu yang selalu digaungkan di perjanjian lama itu ya. Karena bikinnya susah. Itu Troy. Terus teman-teman di rumah, jangan perlu kalian tahu juga bahwa Romo Jo ini seorang YouTuber juga. Jadi tolong nonton Bible Learning with Father Joseph. Saya mau nunjukin ini loh. Oh, itu siapa yang gambar, Romo? Itu siapa yang lukis? Jadi, siapa yang lukis? Kemarin itu salah satu penonton Bible Learning with Father Joseph, dia cuma ngelihat saya di foto, lalu dia bikin lukisan kayak gini, bagus sekali. Bagus. Palupi namanya, seorang ibu. Ya, dia kekasan dia melukis wajah, kekasannya dia. Maka ya itulah seni manusia. Belum pernah ketemu saya, tapi dengan hanya lihat foto di video Bible Learning, dia bisa melukis seperti ini. Dan saya sangat suka karena mirip dan amazing. Sangat mirip. Sangat hidup. Very, very, very life. Sangat hidup. Good. Salam ya, Romo, buat ibu itu. Kalau misalnya ketemu atau konsultasi. Nanti saya kenalin ya. Ya, boleh. Biar tukar pola gitu. Ya, betul. Jangan lupa teman-teman nonton Bible Learning with Father Joseph di YouTube. Karena memang Romo ini sangat giat untuk menggambarkan kabar yang sukacita untuk membawa kita lebih dekat dengan Tuhan. Romo, ini kan edisi Natal. Ada pesan-pesan buat teman-teman yang ada di rumah atau di mana saja? Create your own. Kepada seniman-seniman. Ya. Coba masing-masing dari kita seniman apalagi ya, ciptakan gua Natalmu atau palunganmu. Jadi bukan cuma di hati gambaran kita, tapi create. Entah kecil kayak mau gede kayak, tapi sebagai ungkapan persiapan kita menyebut Natal, palungan yang pantas untuk lahirnya seorang juru selamat. Pasti masing-masing seniman akan punya gaya yang berbeda, cara yang berbeda ketika mengungkapkan. Itu sebagai persiapan kita Natal. Coba dari sekarang imajinasikan kalau saya disuruh bikin gua Natal atau palungan Natal, kayak gimana? Create it, I will wait it. Saya akan tunggu. Oke. Amin. Mudah-mudahan amin terlaksana, Romo. Oke teman-teman, sekian akhir acara ini. Nggak lupa saya ucapkan selamat hari Natal, damai Natal bersertamu, dan semoga kita semakin dekat dengan Tuhan. Merry Christmas. Merry Christmas, Romo. Merry Christmas.